Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam Sarapan Rohani Galang Minggian Abian Base pada hari ini, Selasa 24 Desember 2024. Pada pagi ini kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari 2 ayat. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh bangun dan kami boleh menyambut hari Tuhan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi setiap kami yang mendengar. Biarlah kebenaran firman-Mu saja yang dinyatakan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini dari yang pertama dari Ulangan 16 ayat 16 sampai 17. Dan demikian, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Bacaan yang kedua dari Matius 2 ayat 11. Mereka, Matius, pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tema pada pagi hari ini saya ambil adalah persembahan yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel ketika merayakan hari raya yang tertulis dalam Ulangan 16 ini ada 3 hari raya. Yang pertama adalah hari raya roti tidak berarti, yang kedua hari raya 7 minggu, dan yang ketiga hari raya pondok daun. Dalam ayat 16, Ulangan 16 ayat 16, Tuhan mengharapkan bahwa umatnya datang itu jangan tanpa bawa apa-apa, tapi masing-masing dengan sekedar membawa persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan Allah bangsa Israel kepada bangsa Israel. Jadi sebenarnya kerinduan Tuhan memberikan umatnya yaitu membawa sesuatu, yaitu rasa syukur yang besar dalam hati mereka. Sehingga apapun yang mereka terima berkat Tuhan, itulah yang dibawa untuk menghadap hadirat Tuhan dengan membawa persembahannya. Dan juga kalau kita lihat bacaan yang kedua, orang-orang Majus mungkin selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mempersiapkan diri untuk datang kepada Sang Raja, melihat bintangnya. Ketika bertemu dengan Sang Raja, yaitu bayi Yesus, mereka membuka persembahan mereka. Persembahan mereka itu berupa emas, kemenyan, dan mur. Itu mereka membawa harta benda mereka berupa emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur ini itu memiliki makna yang luar biasa. Emas itu adalah kekayaan, jadi kemuliaan. Itulah kenapa bayi Yesus akan menjadi seorang raja yang mulia. Kemudian yang kedua, kemenyan. Kemenyan itu adalah simbol kedekatan kita dengan Tuhan. Itu merupakan kekudusan, dan bayi Kristus yang lahir itu akan menjadi imam yang agung. Kemudian mur itu melambangkan penderitaan yang harus dialami oleh Sang Bayi Kristus dengan memberikan diri di atas kayu salib untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadap kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik. Apapun yang kita miliki, itulah yang kita berikan. Dalam masa Natal ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, kelahiran Sang Juru Selamat ke dunia ini, itu karena andil besar dari Tuhan. Dia mengaruniakan, Dia memberikan anaknya
dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah memberikan anaknya untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, persiapkan dirinya, memberikan dirinya untuk disakiti. Seberapa besar kasihnya? Menurut kita seberapa besar? Apa segini? Nah, segini? Tidak. Segini? Tidak. Dia memberikan dirinya segini. Oleh sebab itulah dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia memberikan yang terbaik bagi manusia karena tidak rela melihat manusia binasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membawa hidup kita dalam memasuki masa Natal ini, perayaan Natal ini, mempersiapkan diri, kita dengarkan apa yang Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Teladan Kristus telah Dia tunjukkan dengan luar biasa. Dia taat dan setia sampai di kayu salib. Dia mempersembahkan hidupnya untuk menyelamatkan kita. Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Jadi persembahkanlah tubuh sebagai persembahan yang terbaik. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih teladan yang telah memberikan diri untuk pendamaian bagi kami manusia, sehingga kami boleh berhubungan kembali dengan Bapa, sehingga kami boleh memanggil Dia dengan panggilan Ya Bapa. Terima kasih atas hari Natal yang sudah kami boleh rayakan pada hari ini, dan terima kasih atas segala sesuatu kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Biarlah Engkau berikan kami hati, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan. Karena kami tahu itu adalah ibadah yang sejati. Tolonglah mampukan kami, kuduskan kami, sehingga kami boleh beri yang baik ketika kami menghadap kepada Hati. Terima kasih Tuhan atas firman ini. Kami juga berdoa atas saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Kau melawat mereka, memberi kesembuhan kepadamu mereka, sehingga boleh dengan hati syukur boleh mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang terbaik. Demikian juga segala pergumulan kami, umat-Mu, khususnya jemaat Galang Ninggiang Apian Base dalam PTSL bersama hal-hal lainnya, Kau kiranya berikan hikmat kepada kami, sehingga kami boleh menyelesaikan semuanya dengan. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk Kau pakai sebagai alat kemuliaan, perlebar kerajaan di muka. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas, selamat Hari Raya Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.